Apa sih urgensinya Gibran menjadi calon wakil presiden, dan apakah benar Gibran benar-benar mewakili aspirasi anak muda, atau Gibran hanya menjadi lambang politik dinasti saja? Saya kecewa dengan Gibran. Prabowo Gibran menurut saya perusak. Saya ucapkan selamat datang di Naratal, sebuah konten riak berita sebagai bahan diskusi antara kita. Hari menuju Pilpres itu semakin dekat, Pak. Sedangkan menurut saya belum ada calon presiden dan wakil presiden yang menarik hati saya. Di video kali ini saya akan ngebahas pasangan Prabowo Gibran dengan semua kontroversi yang dia miliki. Menurut saya, pasangan Prabowo Gibran perusak. Alasan pertama, biasanya calon wakil presiden atau calon presiden itu biasanya ya orang-orang yang lebih senior. Tapi Pilpres kali ini tidak. Ada calon wakil presiden yang usianya kurang lebih 36 tahun. Baru menjadi wali kota 2 tahun atau 3 tahun. Sudah mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Apakah ini sebuah kemunduran? Tentu saja, karena saya anak muda ya tidaklah. Saya sebagai anak muda merasa terwakili jika ditinjau dari segi usia. Apakah dengan alasan tersebut saya auto memilih Gibran? Oh, belum tentu. Mari kita lihat apakah benar Gibran membawa visi misi yang sesuai dengan aspirasi kita. Susah. Di video kali ini saya tidak ngebahas kontroversi yang Gibran punya, Pak. Entah keputusan Mahkamah Konstitusi, Gibran meninggalkan PDIP, atau kontroversi tentang privilege yang Gibran miliki. Jadi alasan kenapa Gibran perusak, untuk alasan pertama ya karena Gibran merusak kebiasaan yang biasanya wakil presiden itu tua, sekarang ada wakil presiden yang muda. Alasan perusak yang kedua adalah biasanya itu calon presiden atau wakil presiden itu sok cool, sok wibawa, sok tegap. Kalau salaman dengan orang lain itu ya kayak membungkukkan badan. Tapi Gibran tidak. Gibran salaman dengan siapapun asalkan usianya lebih tua daripada dia akan sungkem. Nggak peduli siapapun. Apakah ini adalah sesuatu yang wow? Kalau menurut saya, karena saya orang Jawa dan orang Ketimuran, ya wow. Karena pertunjukan seperti ini sudah jarang sekali kita dapatkan di tayangan publik, televisi ataupun YouTube. Biasanya kalau ada politisi entah yang usianya lebih muda, kalau salaman dengan orang yang lebih tua ya rata-rata ya tegap saja kalau politisi. Tapi pertunjukan seperti ini jarang sekali kita dapatkan. Dan hari ini, akhir-akhir ini, karena Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden, maka kamera sering menyorot Gibran. Setiap kali Gibran bersalaman dengan orang, entah lawan politiknya, entah siapapun asalkan usianya lebih tua, dia sungkem. Dan budaya ketimuran seperti ini mudah-mudahan terus dilestarikan. Jadi alasan kenapa Gibran merusak, ya merusak kebiasaan kalau salaman harusnya tegak, dia sungkem, dan saya semakin love. Apakah tentu saya memilih Gibran? Oh, belum tentu. Alasan merusak Gibran ketiga sebetulnya bukan Gibran, tapi Pak Prabowo. Dalam pidatonya di acara pengundian nomor urut peserta Pilpres kemarin, mana Pak pidato yang marah-marahnya? Kok pidatonya sejuk banget? Harusnya Pak Prabowo marah-marah dong, marah-marah kepada Mas Anies, orang yang dulu pernah jadi partner dan akhirnya sekarang jadi lawan Bapak. Marah dengan Caimin meninggalkan Bapak, marah dengan PDI dan timnya dong yang sering menyudutkan Bapak. Kok malah memberikan penghormatan kepada PDIP, malah memberikan pantun yang dimana Pak Prabowo mengatakan kalau bisa memiliki teman baru jangan melupakan teman lama. Kok jadi sejuk seperti ini sih? Kan kita sebagai generasi muda jadi seneng, Pak. Ya memang harusnya seperti ini. Mari Pilpres kali ini kita isi dengan riang gembira. Kita isi dengan pesta gagasan, pesta ide. Karena harusnya Pilpres seperti ini. Janganlah kita diadu domba masalah agama. Janganlah kita diadu domba tentang kekurangan si A, si B, si C. Karena pada dasarnya setiap dari kita memiliki kekurangan. Ini adalah momen di mana para calon pemimpin kita memberikan proposal kepemimpinannya berupa visi, misi, dan gagasannya untuk kita lihat dan kita pilih. Ya, ayo kita perang gagasan, ayo kita perang ide. Kalau pertanyaan teman-teman apakah saya nggak peduli dengan keputusan MK yang sangat kontroversi, sebetulnya saya peduli. Tapi KPU memberikan waktu sangat-sangat mepet, Pak.
kurang dari 100 hari. Kalau terus kita ngebahas masalah atau putusan MK itu, takutnya kita nggak sempat ngebahas masalah ide dan gagasan. Sehingga nanti siapapun yang jadi, kita nggak bisa minta pertanggungjawaban loh. Ini kan yang dulu Bapak katakan, ini kan yang dulu Bapak janjikan. Takutnya seperti itu. Jadi kalau mau salah-salah, ini menurut saya waktu yang salah. Atau KPU yang salah karena memberikan waktu yang sedikit. Coba selama 1 tahun atau 2 tahun. Ya mungkin kita akan ngebahas keputusan itu, tapi kurang dari 100 hari. Oleh karena itu, di konten ini saya akan memfokuskan, yuk kita perang gagasan, yuk kita perang ide. Gibran punya kelemahan, Prabowo punya kelemahan, Anies pun punya kelemahan, Muhaimin pun punya kelemahan, apalagi Ganjar dan PDI punya kelemahan. Saran nih untuk tim sukses Mas Ganjar dan Mas Anies. Saya kemarin tuh sempat ngebaca visi misi dari ketiga paslon. Visi misi para ketiga paslon itu ya banyak, apalagi punya Mas Anies nih. Ya saran aja, terlalu panjang dan bertele-tele. Tapi apa sih saran saya kepada para tim ses? Narasikan dong visi misinya. Berilah kami anak muda pencerahan. Jarang sekali Pak voter yang akan membaca visi misi Bapak yang banyak itu. Ya tugas para tim sukses lah yang mendistribusikan visi misi itu kepada voter, sehingga para swing voter, para voter milenial yang kritis seperti ini bisa menelaah apa ya tujuan Bapak menjadi capres dan cawapres. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran, apakah saya auto memilih dia? Oh tidak. Setidaknya itu hanya poin plus. Pasangan Prabowo Gibran juga memiliki kekurangan, khususnya Mas Gibran di sini mewakili anak muda. Pemilih muda itu atau pemilih generasi muda itu nggak main-main loh Mas, 50%. Tapi di sini kami jarang mendengar gagasan yang keluar dari mulut Mas Gibran. Kira-kira benar nggak Mas Gibran membawa aspirasi anak muda, atau Mas Gibran hanya membawa usia yang muda saja? Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kalau pandangan Pak Prabowo mengenai ekonomi kita sudah dengar. Pandangan Pak Prabowo membawa Indonesia mengenai sudut pandang hilirisasi kita sudah dengar. Pandangan Pak Prabowo membawa Indonesia dari segi keamanan kita sudah dengar. Mana pandangan Mas Gibran sebagai wakil presiden mengenai gagasannya itu mana? Kita nggak usah bicara masalah tinggi-tinggi lah. Bicara masalah simple atau masalah yang menurut Mas Gibran remeh mungkin yang sedang dihadapi oleh generasi muda. Seperti TikTok Shop, seperti pinjol, investasi bodong, kasus Jessica, terus pendanaan untuk UMKM, pendidikan, lapangan kerja, mana? Susah. Gagasannya Mas Gibran mana sebagai anak muda? Jangan remehkan pemilih muda loh Mas. Ini masalah yang benar-benar sedang dihadapi anak muda. Kalau Mas Gibran memberikan gagasan-gagasan mengenai masalah-masalah ini aja lah, saya yakin akan banyak anak muda yang berbondong-bondong memilih Mas Gibran. Jangan mau kalah dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu usianya senior, tapi dia responsif dengan masalah anak muda. Kalau semangat Mas Gibran seperti Pak Mahfud, elektabilitas Mas Gibran dan Pak Prabowo saya yakin akan naik. Namun belum apa-apa, belum Mas Gibran menyampaikan gagasannya. Tiba-tiba Mas Gibran sudah menunjuk Pak Emil dan Bu Emil sebagai jubirnya Mas Gibran. Boleh Mas memiliki jubir, tapi narasinya harus seolah-olah Mas Gibran sudah capek memberikan gagasan, tapi masyarakat belum paham sehingga minta bantuan orang. Ini belum aja memberikan gagasannya, tiba-tiba nunjuk Pak Emil dan Mas Gibran bilang kalau ingin menanyakan visi misi kepada Pak Emil dan Bu Emil ya. Lu siapa dia? Kita memilih Mas Gibran, bukan memilih Emil Dardak dan Arumi Bacin, bukan. Jadi kekurangan Mas Gibran adalah dari segi komunikasi Mas. Mas Gibran diajak Pak Prabowo selain Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi, karena Mas Gibran sebagai anak muda. Jika semangat Mas Gibran sama seperti Pak Mahfud, ya satu putaran bukan hal yang tidak mungkin. Ini adalah saran dan apresiasi saya kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo. Di konten selanjutnya, saya juga ngebahas Mas Anies dan Mas Ganjar. Tapi di kali ini saya ingin mengingatkan Mas Gibran. Ini
Indonesia, Bung, bukan kota madya. Beda cara penanganannya. Sekian dari saya, terima kasih and good luck.